Jumpa lagi di Slato Channel. Yes, Gias 2023 yang ke-30 is back, yang akan diadakan dari tanggal 10 Agustus sampai 20 Agustus 2023. Pada perhelatan Gias 2023 ini akan banyak banget mobil yang baru ya bro, yaitu mobil-mobil listrik dan mobil-mobil hybrid. Jadi Anda harus ke Gias 2023 dan inilah dia Road to Gias 2023. Saksikan videonya ya bro. Ya, kita mulai saja dulu dari Great Wall Motor. Great Wall Motor ini adalah pabrikan dari Tiongkok yang menghadirkan mobil-mobil Haval, Ora, dan Tank. Dan di sini ada Haval H6. Haval H6 ini masuk kategori mobil SUV dan dia dibekali mesin dengan berteknologi hybrid. Mesinnya itu 1500 cc turbo dipadukan dengan motor listrik sehingga menghasilkan tenaga yang cukup besar, sekitar 240 HP. Sedangkan Haval Jolion merupakan compact SUV dan mesinnya menggunakan teknologi hybrid, di mana mesinnya itu 1500 cc non turbo dipadukan dengan motor listrik. Perpaduan tenaga tersebut menghasilkan tenaga 187 horsepower. Untuk Ora, dia menghadirkan Ora Good Cat. Mobil ini sangat menggemaskan ya, karena mobil ini mirip VW Beetle dan mobil ini adalah pure EV. Ora Good Cat ini menghasilkan tenaga 141 horsepower dan torsi 210 Nm. Dan untuk kapasitas baterainya itu mulai dari 47,8 kWh dan 59,1 kWh, sehingga mempunyai jarak tempuh mulai dari 401 km sampai 501 km. Produk selanjutnya dari Great Wall Motor adalah Tank 300. Nah, Tank 300 ini tampilannya kalau kita lihat dari luar mirip-mirip dengan Jeep Rubicon ya. Tank 300 ini dibekali mesin 2000 cc turbo dengan perpaduan motor listrik yaitu hybrid. Pergabungan antar kedua itu menghasilkan tenaga 350 horsepower ya. Dan juga ada Tank 500 ya, mobil SUV yang sangat besar yang mirip-mirip juga dengan Land Cruiser. Ya, itu saja bro untuk mobil-mobil dari Great Wall Motors. Sekarang kita beralih ke Neta. Neta yang akan diluncurkan di Indonesia adalah Neta V. Dan kalau saya pernah lihat, Neta ini sudah ada dealernya, showroomnya di daerah Kelapa Gading dan hampir jadi. Dan dia sudah siap-siap untuk melayani konsumen yang ada di Indonesia. Neta ini basisnya adalah electric vehicle. Neta V ini menggunakan baterai lithium ion dengan kapasitas 38,5 kWh dan itu bisa perjalanan yang ditempuh sekitar 380 km dan tenaga yang dihasilkan dari motor listriknya 95 horsepower dan torsi 150 Nm. Desain interiornya mobil ini mencerminkannya minimalis futuristis ya, yaitu dengan layarnya di bagian tengah dashboard itu yang sangat besar. Bahas sedikit ya sekilas tentang eksteriornya. Kalau dilihat dari eksteriornya, mobil ini memang mencerminkan electric vehicle, terutama tidak ada grill di bagian depan, hanya lubang udara di bagian bawahnya saja. Tapi ada sedikit yang mengganggu pada mobil Neta V ini, yaitu desain lampu utamanya, lampu headlampnya di bagian depan. Ya, itu seperti kurang mencerminkan dia electric vehicle yang kesannya harus futuristis ya bro. Bagaimana menurut Anda bro desainnya ini? Mobil Neta ini berbeda dengan yang ada di Great Wall Motor karena dia bukan dalam naungan Great Wall Motor, melainkan di bawah payung
Lawson Auto China. Oke, sekarang kita beralih ke BYD. BYD mempunyai arti Build Your Dream, dan mobil-mobil dari BYD ini semua full elektrik, dan yang akan rencana dipasarkan di Indonesia adalah BYD Atto 3. Dan ada juga BYD Dolphin, tapi kita akan bahas dulu mulai dari BYD Atto 3. Spesifikasi BYD Atto 3 ini memiliki motor listrik yang bertenaga 201 horsepower dengan torsi 310 Nm. Dan untuk kapasitas baterainya 49,95 kWh itu untuk tipe standar range. Untuk yang extended range itu yang lebih panjang itu 60,48 kWh sampai dengan 480 km. Satu lagi adalah BYD Dolphin. Ya, ini adalah mobil listrik yang paling laris di Cina. BYD Dolphin namanya, dengan kapasitas baterai 44,9 kWh. Jarak tempuhnya sampai 410 km. Tenaganya motor listriknya itu 95 horsepower dengan torsi 180 Nm, dan ini akan digadang-gadang akan menjadi pesaingnya Wuling REV. Itu saja dari BYD ya, yaitu BYD Atto 3 dan BYD Dolphin, dan kemungkinan itu yang di launching pertama kali di Indonesia. Sekarang kita beralih ke Maxus, atau yang benarnya mungkin apa ya, Maxus. Kalau kita lihat dari desainnya, Maxus ini masuk ke kelasnya Alphard Vellfire ya bro. Dan yang membedakan dia dengan Alphard dan Vellfire adalah dari bahan bakarnya, karena mobil ini adalah pure EV, electric vehicle. Kalau Alphard dan Vellfire yang terbaru nanti itu menggunakan teknologi hybrid ya bro. Mobil Maxus ini dinamakan Maxus Miva 9 di luar sana, dan desas-desusnya mobil ini masuk ke dalam grupnya Indomobil. Tapi kalau kita lihat berdasarkan video ini, mobil ini mereknya ada MG, ada tulisan MG Maxus. Nah, kita pastikan saja nanti bro pada saat pegelaran di Gias 2023 saja ya bro. Kita pastikan apakah dia MG ataukah masuk grup Indomobil dengan merek Maxus tersendiri. Dan mobil ini kalau kita lihat interiornya itu mirip-mirip dengan Alphard, karena di bagian baris kedua itu sudah menggunakan jok pilot seat. Dan menurut kabar yang ada, tapi ini belum bisa dipastikan ya bro, harga OTR-nya sekitar 1,1 miliar ini mobil ini bro. Bagaimana menurut Anda, apakah Maxus Miva 9 ini cocok atau masuk dengan harga 1,1 miliar nggak bro? Nah, Anda nanti bisa tulis di komentar ya bro. Apakah juga dengan hadirnya Maxus Miva 9 ini akan mengganggu pasarnya Alphard dan Vellfire, Hyundai Staria, walaupun nanti juga Alphard dan Vellfire dibekali teknologi hybrid, sedangkan Maxus Miva 9 ini full elektrik. Nah, itu semua tergantung dari layanan yang diberikan oleh Maxus nantinya ya. Itu akan berpengaruh terhadap penjualannya juga. Ya, itu saja bro mengenai Maxus Miva 9 ini. Sekarang kita beralih ke Volvo. Yes, Volvo ini terakhir kali di Gias 2017. Ya, Volvo is back di Gias 2023 dengan menghadirkan Volvo XC40, Volvo XC60, Volvo XC90. Mobil ini semua berteknologi PHEV, yang artinya plug-in hybrid electric vehicle, di mana masih ada perpaduan antara mesin bensin konvensional dengan motor listrik. Bedanya PHEV dengan full hybrid adalah dia bisa diisi bahan bakar pas kita habis bahan bakar, diisi di SPBU, atau mobil ini bisa di charger juga di SPKLU. Nah, mobil ini bisa mesin bensinnya bisa bekerja secara independen tanpa bantuan motor listrik. Bahkan juga bisa jadi full EV ketika baterainya mencukupi. Itu hebatnya PHEV. Tapi kekurangannya adalah jarak tempuhnya cuma sekitar 50 km saja, karena baterainya tidak terlalu besar. Volvo XC90 ini dijual dengan harga 1,8 miliaran dan dia menjadi penantangnya BMW X5. Dan mobil ini masuk kategori big SUV, dan mobil ini XC90 ini jauh lebih mewah ya, dan dia berkapasitas 7 penumpang. Volvo XC60 itu masuk kategori medium SUV karena kapasitasnya yang hanya muat 5 orang. Begitu juga XC40
dia termasuk compact SUV. Itu saja ya dari Volvo. Sekarang kita ke Toyota. Ada yang baru dari Toyota. Dan yang baru dari Toyota adalah Toyota GR Corolla. Ya, mobil ini mempunyai DNA rally dan mobil ini akan hadir dan resmi di launching di Indonesia. Nah, mengingat mobil ini adalah DNA-nya rally, pasti yang menginginkan mobil ini biasanya ya speed car enthusiast atau speed lovers lah ya, atau mungkin otomotif influencer ya. Dan juga bagi orang-orang yang ingin menggunakan mobil ini untuk rally ataupun balap di sirkuit ya bro. Toyota GR Corolla ini dibekali mesin 1600 cc 3 silinder turbo dan dia direct injection bertenaga 300 horsepower dan berpenggerak all-wheel drive. GR Corolla ini bertransmisi 6 speed manual transmission. Ada 3 mode berkendara pada mobil Toyota GR Corolla ini. Mode normal di mana tenaga dan torsinya 60% di depan, 40% di belakang. Dan untuk di sirkuit dia 50% di depan dan 50% di belakang pembagian torsi dan tenaganya. Dan untuk mode jalan yang berliku ataupun untuk drifting itu tenaga dan torsinya di depan itu 30%, di belakang 70%. Selain GR Corolla, Toyota menghadirkan Alphard dan Vellfire terbaru, generasi yang terbaru ya bro, dimana desainnya baik eksterior interiornya sudah berubah. Dia bukan facelift melainkan yang terbaru. Mobil ini sekarang sudah ada yang versi hybrid, walaupun yang versi mesin konvensional yang berbahan bakar bensin masih tetap dijual, tapi Toyota resmi menjual Alphard dan Vellfire dengan teknologi hybrid. Yang kita lihat ini adalah Vellfire. Nah, Toyota Vellfire ini desainnya semakin futuristis ya, banyak garis-garis bodi yang tajam dan juga tampilannya juga semakin keren dan futuristis. Nah, kalau Vellfire itu biasanya interiornya itu full black. Nah, dimana sekarang layar monitornya sangat besar ya, seperti Lexus ya, tampilan layar head unit monitornya. Dan untuk Toyota Alphard desainnya seperti ini bro, tampangnya semakin keren ya, semakin futuristis. Tapi ada juga perubahan bukan hanya di eksterior, di interiornya juga berbeda ya, baik itu desain dashboardnya, ada tampilan head unit monitornya yang besar seperti monitornya Lexus, dan juga kursi pilot seatnya sekarang tambah besar, dimana tidak ada lagi celah di bagian tengah untuk akses penumpang lewat ke baris ketiga, tetapi akses ke baris ketiga itu bisa dari menggeser kursi pilot seatnya. Nah, dengan secara elektrik ya, untuk ke baris ketiga. Untuk estimasi harga, Alphard dan Vellfire ini dijual sekitar 1,5 miliar lebih ya bro, untuk mesin bensin ya, atau mesin konvensional. Tapi yang mesin yang berteknologi hybrid dia dijual sekitar 1,8 miliar lebih ya bro. Itu saja untuk Alphard dan Vellfire. Sekarang kita ke Lexus. Ya, Lexus di Gias 2023 akan melaunching Lexus LM350 ya bro, dengan desain yang lebih futuristis daripada generasi sebelumnya, dimana desainnya itu menggunakan memang platformnya Alphard. Nah, tapi dengan desain yang jauh lebih mewah, lebih premium ya. Dan juga yang tersedia ada yang 4-seater dan juga ada 7-seater. Nah, dia dari desainnya ini yang menjadi pembeda dengan Alphard dan Vellfire, dia menggunakan sistem ruang kabin yang privasi, yang private ya, khusus di bagian baris kedua dan baris ketiganya, karena sekat atau pembatas antara bagian depan dengan bagian belakang yang bisa dibuka tutup secara elektrik. Sekat atau penutup yang motorized yang bisa dibuka tutup antara bagian penumpang depan dengan penumpang belakang. Dan mobil ini juga terasa kabinnya jadi lebih private atau privasi, dan juga ada VIP lounge-nya. Jadi berbeda banget ya dengan Alphard dan Vellfire. Menurut isu yang beredar, mobil ini akan menggunakan teknologi hybrid. Ya, berbeda dengan dulu ya. Dulu dengan cc-nya yang besar 3.500 cc, tapi ini sekarang isunya menggunakan 2.400 cc turbo hybrid.
Ya, yang mana nanti akan digunakan persisnya kita lihat saja nanti di Gias ya bro. Sekarang kita ke Nissan. Nissan akan menghadirkan dua mobil baru, dan memang dua mobil baru ini benar-benar akan launching ya bro, yaitu Nissan Serena e-Power. Dia berteknologi hybrid dengan menggunakan mesin berteknologi series hybrid. Yang dimaksud dengan series hybrid, di mana mesin bensinnya hanya berfungsi untuk membantu pengisian daya baterai, atau yang mana disebut mesin hanya berfungsi sebagai genset saja ya, sebagai penopang pengisian baterai. Sedangkan yang menggerakkan mobil ini adalah murni motor listrik. Untuk spesifikasi mesinnya, yang dimana dia sebagai genset, itu hanya cc-nya sangat kecil, 1400 cc 3 silinder, bertenaga 98 PS, torsinya 125 Nm. Nah, motor listriknya ini yang lumayan besar tenaganya, 163 PS, torsinya 315 Nm. Dan juga yang dapat kita pastikan bakalan launching juga adalah Nissan X-Trail e-Power, karena mobil ini benar sudah terdaftar di data Permendagri ya bro. Jadi mobil ini hadir dalam dua tipe, yaitu penggerak roda depan dan juga penggerak all-wheel drive, di mana penggerak roda depan dan all-wheel drive itu sama-sama menggunakan mesin 1500 cc turbo series hybrid. Untuk yang berpenggerak roda depan tenaganya 204 PS dan berpenggerak all-wheel drive 213 PS. Nah, mobil ini akan menjadi pesaingnya Honda CR-V hybrid yang terbaru juga ya bro. Mitsubishi juga hadir dengan menghadirkan mobil the new SUV from Mitsubishi. Ya, mobil ini desas-desusnya akan bernama Mitsubishi X-Force, dan mobil ini masuk kelas compact SUV. Pertarungan di kelas compact SUV ini sangat ketat ya bro, apalagi banyak pesaingnya, dan dikatakan di sini Mitsubishi the new SUV ini menjadi game changer di kelas compact SUV. Apakah benar? Karena satu-satunya di kelas ini menurut pengetahuan kami yaitu Yaris Cross lah yang berteknologi hybrid. Ya, memang desainnya Mitsubishi the new SUV ini sangat futuristis, keren ya. Kami pun sangat mengacungi jempol untuk desainnya, dan memang dia juga punya teknologi 4 mode berkendara, normal, wet, gravel, and mud ya. Itu salah satu yang diandalkan, dan juga menggunakan speaker Yamaha. Tapi di atas semua itu, apakah mobil Mitsubishi the new SUV ini masuk terdalam game changer di kelas compact SUV? Kita lihat saja nanti bagaimana persaingannya di kelas compact SUV. Selain itu juga Mitsubishi akan menghadirkan Mitsubishi Keicar EV, atau yang sering disebut Mitsubishi AKX atau Mitsubishi AK Cross. Untuk mobil ini kita tidak dapat pastikan mobil ini akan dijual atau tidak, atau sekedar dipajang saja ya bro. Sekarang kita ke Subaru. Subaru akan melaunching Subaru Outback generasi terbaru. Mobil Subaru Outback ini bermesin 2500 cc non-turbo, bermesin boxer dengan sistem symmetrical all-wheel drive. Bagaimana debutnya mobil ini? Saksikan langsung saja ke Gias 2023 ya bro. Nah, selanjutnya kita ke Honda bro. Ya, akhirnya Honda CR-V yang terbaru di launching di Gias 2023 ya, dengan menghadirkan dua tipe, yaitu Honda CR-V Turbo dan Honda CR-V Hybrid. Yang turbo itu tetap bermesin 1500 cc turbo seperti generasi sebelumnya, tetapi kalau yang Honda CR-V Hybrid itu bermesin 2000 cc NA Atkinson Cycle dengan perpaduan motor listrik yang menggunakan baterai, di mana kombinasi keduanya menghasilkan tenaga 204 PS ya bro. Dan mobil Honda CR-V Hybrid ini jadi semakin lebih panjang, dan desain interiornya mirip-mirip memang dengan Honda Civic ya. Jadi kesannya ada kayak kesan sedan di dalam mobilnya, tapi ruang kabinnya jadi semakin lapang. Dan Honda Accord juga dikeluarkan generasi yang terbaru, jauh lebih baik dan lebih bagus dibandingkan generasi sebelumnya. Terlihat dia auranya seperti Honda Civic Type R ya, dimana desain grillnya di bagian depan dan juga desain headlampnya jauh semakin lebih bagus, bahkan juga desain interiornya. Nah, kita nggak tahu bro, Honda Accord ini apakah dikeluarkan versi hybrid saja atau dua versi, Honda Accord Turbo dan juga Honda Accord Hybrid.
Kita lihat saja langsung di Gias 2023. Selanjutnya kita ke Mazda ya bro. Mazda menghadirkan mobil terbarunya. Memang mobil ini sudah di launching sebelum adanya Gias, tapi mobil ini akan hadir di Gias. Mazda CX-60 yang Kuro dan Elite. Yang Kuro itu lebih dominasi trim-trimnya, banyak yang warna hitam di bagian eksterior luarnya, baik desain grill, desain velgnya warna hitam. Trim Elite itu ya didominasi oleh grillnya yang chrome, velgnya tuh tone color polish. Dan Mazda CX-60 ini masuk kategori SUV premium, dan mobil ini dibekali mesin 3300 cc 6 silinder segaris turbo mild hybrid sehingga menghasilkan tenaga 284 PS, torsi 450 Nm. Kalau Anda berpikir mobil ini boros bahan bakar, Anda salah, karena mobil ini berteknologi mild hybrid walaupun mobil ini juga berpenggerak all-wheel drive. CX-60 ini dikatakan mobil premium SUV karena mobil ini mempunyai 12 speaker Bose dan juga terdapat wireless charging dan juga jok elektrik dan dibalut oleh Napa leather joknya. Mobil ini dijual dengan harga kisaran 1,18 miliar dan ini adalah mobil termahalnya Mazda. Anda penasaran terhadap mobil Mazda CX-60 ini? Datang aja langsung ke Gias 2023. Sekarang kita ke Hyundai. Ya, Hyundai dipastikan mengeluarkan dua model terbaru, yaitu Hyundai Ioniq 6 dan juga Stargazer X. Nah, kita mulai dulu dari Hyundai Ioniq 6. Hyundai Ioniq 6 ini memiliki desain yang mirip dengan Porsche 911 ya. Jadi desainnya itu baik dari depan belakang sekilas ya bro, sekilas mirip Porsche. Ya, seperti namanya Hyundai Ioniq. Hyundai Ioniq 6 ini adalah mobil murni EV atau mobil elektrik. Mobil ini keluar dalam dua tipe, yaitu standard range dan juga long range. Tipe standar memiliki kapasitas baterai 53 kWh dengan jarak tempuh 429 km, sedangkan tipe long range itu kapasitas baterainya 77,4 kWh dikawinkan dengan dua motor listrik sehingga membuat mobil ini dapat melaju hingga 614 km. Kalau untuk tenaganya itu sebesar 320,5 horsepower dan torsinya 605 Nm. Untuk pilihan penggerak roda tersedia dalam dua versi, yaitu versi gerak roda belakang dan all-wheel drive. Dan untuk estimasi harga Hyundai Ioniq 6 ini harganya sekitar 1 miliaran ya bro. Bagaimana desainnya yang futuristis di bagian eksterior, interiornya juga futuristis. Dan mobil ini dilengkapi dengan speaker Bose. Dan juga mobil ini juga kemungkinan besar dilengkapi dengan modus EV Performance Tune-Up yang memungkinkan pengemudi mengatur dan menyesuaikan output tenaga yang dihasilkan. Dan juga sensitivitas pedal akselerator, sistem kemudi, dan sistem penggerak sesuai yang diinginkan. Itu kalau disematkan fitur modus EV Performance Tune-Up. Dan yang kedua adalah Stargazer X. Ya, Stargazer X ini adalah MPV crossover. Jadi tampilannya jadi nanti Stargazer ini SUV look ya. Seperti itu aja untuk Hyundai Ioniq 6 dan Hyundai Stargazer X. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ini mengikuti Gias terakhir di tahun 2019 dan sudah 3 tahun lamanya mereka vakum dan akhirnya tampil lagi di Gias 2023. Dan Mercedes-Benz tidak mau ketinggalan, semua line up mobil listriknya yang baru saja di launching hadir di Gias 2023. Mulai dari Mercedes-Benz EQB, yaitu SUV 7-seater pertama yang sudah mobil listrik, dan yang kedua adalah EQA Mercedes-Benz crossover, dan juga dua sedan premium EQA dan EQS akan hadir semua di Gias 2023. Oke bro, demikianlah tadi Road to Gias 2023. Jadi tunggu apa lagi bro? Segera kunjungi Gias 2023 yang ke-30 di ICE BSD, tepatnya tanggal 10 Agustus sampai 20 Agustus. So be there. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda menyukai video ini dan berikan komentar Anda mengenai Gias 2023. Dan jangan lupa juga bro untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you in the next video. Mantap bro. Bye.